Assalamualaikum anak soleh-soleha. Pada kesempatan kali ini, mata pelajaran PJOK kelas 2, tepatnya pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang pelajaran 2. Pada pelajaran 2, materinya yaitu tentang memutar, mengayun, menekuk. Nah, di sini sudah terbagi menjadi 4, A, B, C, dan D. Nah, kita perhatikan yang A dulu, memutar dan mengayun tangan. Yang B, gerakan membungkuk. Yang C, variasi gerak menekuk lutut. Yang D, gerakan menggantung. Oke, kita sama-sama simak videonya ya. Dimulai dari materi A, memutar dan mengayun tangan. 1. Memutar tangan. Memutar tangan gambarannya seperti berikut. Nah, di sini kita perhatikan sikap awalnya ya, memutar tangan gambarannya sebagai berikut. Di sini kita perhatikan sikap awalnya, kedua kaki dibuka selebar bahu, kemudian yang diputar itu lengannya lurus, diputar ke atas, ke depan dulu. Setelah 4 hitungan diputar ke belakang. Kita perhatikan gambarnya, lengannya harus lurus supaya membentuk lingkaran yang sempurna. Yang kedua itu adalah mengayun tangan. Gerakan mengayun tangan gambarannya seperti berikut. Nah, itu adalah gerakan mengayun tangan. Nah, badan ditegakkan dulu, kemudian tangannya direntangkan, dan kakinya perhatikan dibuka selebar bahu, kemudian tangan kanan diayunkan sampai menyentuh kaki kiri. Nah, kemudian sebaliknya, tangan kiri yang menyentuh kaki kanan, begitu, seperti baling-baling ya, baling-baling, tapi ini tidak memutar sepenuhnya, hanya setengah saja. Begitu, itu 2 kali 2 kali, 2 kali kanan, 2 kali kiri, sampai hitungan 8. Kemudian yang kedua itu adalah memutar. Yang B adalah gerakan membungkuk. Seperti ini gerakan membungkuk ya. Dari posisi awal berdiri, kemudian punggungnya membungkuk. Nah, itu gerakan membungkuk. Kita baca info sehat. Manfaat latihan membungkukkan badan adalah otot dan persendian aktif, badan tidak kaku, serta peredaran darah lancar. Karena dalam membungkukkan badan itu yang bergerak terutama punggung ya. Dari punggung terdapat banyak sekali pembuluh darah. Di situ akan, kalau kita gerakan, maka darah kita akan lancar. Kita masuk ke C. Ada 3 gerakan, yaitu berjalan jingkat, berjalan dengan lutut, dan meniru katak melompat. Berjalan jingkat kurang lebih seperti ini gambarannya. Dalam berjalan jingkat kita bisa beradu cepat dengan teman-teman. Jalan jingkat, yang paling cepat adalah pemenangnya ya. Berjalan jingkat tapi bukan lari ya,
hampir mendekati lari tetapi bukan lari, berjingkat jalannya. Nah, yang kedua adalah berjalan dengan lutut. Gambarannya seperti ini. Berjalan dengan lutut. Kalau berjalan dengan lutut jangan terlalu jauh karena bisa lutut kita nanti akan cedera atau terluka. Jangan dilakukan di tempat yang keras, harus dilakukan di tempat yang lembut kalau bisa. Nanti kalau di sekolah ada namanya matras, kita bisa lakukan di matras. Jangan di tembok, jangan apalagi di tanah, di pasir, itu kurang bagus, bisa cedera, nanti bisa terluka lutut kita. Kemudian yang ketiga ada meniru katak melompat. Gerakannya seperti ini. Kita perhatikan saja hewan katak ya. Hewan katak bergerak dengan cara melompat. Nah, ini ditirukan, bisa ditiru. Bisa juga diperlombakan lompat katak seperti ini. Tentu saja dengan beradu kecepatan atau sejauh mana kita melompat gitu. Kemudian yang D adalah gerakan menggantung. Pada gerakan menggantung, gambarannya seperti ini. Itu adalah palang atau tiang untuk menggantung, palang besi. Harus yang kuat, tidak boleh di sembarangan tempat. Supaya gerakannya bagus. Kalau pada tempatnya, pada palang besi gerakannya bagus dan seimbang. Itu besinya juga harus lurus, kalau tidak nanti otot kita akan tumbuh tidak beraturan kalau tidak lurus. Nah, di situ disediakan kursi untuk kita naik supaya kita mudah menjangkau tiangnya dan mudah untuk turun kembali. Nah, itu cukup menahan saja selama beberapa detik, pegangan yang kuat supaya tidak jatuh. Mungkin itu saja pada pelajaran 2. Nah, ada yang harus dikerjakan pada buku paket halaman 21. Nah, kerjakan uji kemampuan bagian A pada halaman 21 ya. Situ bagian A-nya saja ada 5 nomor. Nah, selamat mengerjakan, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan untuk bisa belajar lagi di hari besok dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.